Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita membahas beberapa hadis yang semuanya itu berkaitan tentang marah. Kita dilarang untuk melampiaskan amarah. Bukan dilarang marah, tetapi dilarang melampiaskan kemarahan kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di sini hadis yang pertama mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa berkelahi. Orang yang kuat berkelahi, bukan orang yang kuat fisiknya. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Nah ini, jadi orang yang kuat itu adalah orang yang kuat secara mental, bukan orang yang kuat secara fisik. Orang mungkin kuat fisiknya, badannya besar, kuat mengangkat apapun, kalau kelahi menang terus, tetapi dia suka emosi, gampang kehilangan kendali terhadap emosinya, maka ini sebenarnya adalah orang yang lemah. Orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan kemarahannya, bisa mengendalikan kejiwaannya. Ini adalah orang yang kuat, karena memang mengendalikan kejiwaan, mengendalikan emosi itu lebih sulit dibanding mengendalikan fisik. Kemudian di hadis yang berikutnya diceritakan di sini bahwa ada dua orang yang saling bermarah-marahan, yang saling bentak-membentak. Kemudian Nabi SAW berkata, inni la'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku tahu satu kalimat yang kalau kedua orang ini mengucapkannya, atau salah satu dari orang ini mengucapkannya, maka dia akan kehilangan amarah tersebut, maka amarahnya akan mereda. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dzahaba minhu ma yajid. Seandainya dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka perasaan marahnya itu, perasaan bencinya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tips dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika kita marah kepada seseorang, ketika kita dalam hati kita muncul ketidaksukaan, kebencian kepada seseorang, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita banyak-banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena perasaan-perasaan jelek itu munculnya atau timbulnya dari bisikan-bisikan setan. Kemudian hadis yang berikutnya di sini disebutkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu ta'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia bisa melampiaskan amarah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya nanti pada hari kiamat di hadapan manusia seluruhnya, hatta yukhayyirahu minal huril ain ma syaa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia memilih bidadari mana yang dia kehendaki. Jadi ini kehormatan bagi orang yang bisa menahan amarahnya. Ada orang bisa melampiaskan amarah, tetapi dia menahan amarahnya, nanti di akhirat akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Hadis yang berikutnya, hadis yang cukup terkenal, hadis di mana ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta wasiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya Rasulullah, beri aku wasiat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah. Diulang-ulang, la taghdab, jangan marah. Maksudnya adalah jangan melampiaskan amarah. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua hadis itu tadi berbicara tentang jangan sampai kita itu melampiaskan amarah. Marah itu manusiawi, tetapi melampiaskan amarah itu adalah pilihan kita semuanya. Ketika kita bisa bersabar untuk mengendalikan amarah kita, maka itu adalah hal yang sangat terpuji dan nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.